Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia kisah misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com. Kembali lagi, saya akan mengajak Anda menyelami ceruk-ceruk gelap kisah nyata yang tersembunyi di balik kesunyian malam. Malam ini, angin sepoi-sepoi basah akan membawa kita pada sebuah narasi tentang pengorbanan, iri hati yang membusuk, dan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Sebuah cerita yang dimulai dengan air mata di atas kuburan, dan berakhir dengan teriakan yang ditelan oleh arus yang kejam. Di setiap desa, di setiap kampung, tersimpan rahasia. Beberapa rahasia memudar ditelan waktu, namun ada pula yang bersemi di kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk meminta tumbal. Kisah yang akan saya sampaikan malam ini berasal dari Kampung Lebak, sebuah tempat yang tampak damai, namun menyimpan luka yang tak pernah kering. Luka yang disebabkan oleh satu kesalahan, yang memunculkan sebuah dendam, dan berakhir pada sebuah tragedi yang mengerikan. Mari, duduk yang tenang, rapatkan selimut, dan simak baik-baik. Karena malam ini, kita akan mendengar bisikan dari Sungai Itik. Hujan turun dengan derasnya, bukan seperti air, melainkan seperti cairan dingin dari alam baka yang dicurahkan ke bumi. Langit yang kelabu tampak seperti luka terbuka, dan orang-orang desa di Kampung Lebak yang berkumpul di pemakaman itu berdiri di bawahnya, bukan sebagai pelayat, tetapi seperti saksi-saksi tak bersalah dari sebuah ritual yang tak mereka mengerti. Mereka memayungi diri dengan kain seadanya, wajah-wajah mereka pucat, bukan hanya karena dingin, tetapi karena sesuatu yang tak terlihat yang bergelayutan di udara. Bau tanah basah tercium kuat, namun di bawahnya ada aroma lain, sesuatu yang manis dan busuk sekaligus, seperti bunga yang membusuk di dalam tanah. Aroma itu melekat di ruang belakang tenggorokan, sebuah peringatan bahwa hari ini adalah hari yang tidak wajar. Di antara sekumpulan orang itu, berdiri seorang anak perempuan berusia 10 tahun, Siti. Tubuhnya kurus kering, basah kuyup oleh hujan, namun ia tidak bergeming. Matanya, yang semula sembab, kini kering dan kosong, menatap dua gundukan tanah merah yang masih segar. Di sampingnya, adiknya yang berusia 8 tahun, Ratna, menangis. Tangisnya bukan tangis anak biasa, ia serak, penuh derita, dan sesekali berubah menjadi isakan yang terdengar seperti desisan. Ia menggenggam tangan Siti begitu erat hingga kukunya menancap di kulit kakaknya, seakan takut jika ia melepaskan genggaman, dunia gelap di sekeliling mereka akan menelan sisanya. "Kak, ibu nanti pulang, kan?" bisik Ratna untuk kesekian kalinya, suaranya bergetar di antara gemuruh hujan. Siti menelan ludah. Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan anak-anak di tempat ini, di antara dua kuburan baru. Pertanyaan itu terasa seperti kutukan. "Ibu dan ayah sudah tenang, Rat," jawab Siti dengan suara yang berusaha ia buat setegar mungkin, namun getirnya terasa. "Sekarang Siti yang jaga kamu." Sesuatu dalam dirinya berubah saat ia mengucapkan kalimat itu. Sejak melihat dua tubuh yang dibungkus kain putih itu pagi tadi, sesuatu yang gelap dan tua telah menyentuhnya. Ia merasakannya saat mereka menurunkan jenazah ayahnya ke liang lahat. Angin tiba-tiba berhenti, dan untuk sesaat, ia merasakan sepasang mata tak kasat mata menatapnya dari dasar kuburan, menunggu. Kini, saat ia menatap gundukan tanah di sampingnya, ia merasakannya lagi. Janji yang ia ucapkan bukan hanya untuk Ratna, tetapi juga untuk sesuatu yang ada di sana. Sebuah perjanjian tak terucap yang diikat di atas kuburan orang tuanya. Malam pertama tanpa orang tua adalah malam yang membekukan jiwa. Angin berdesir bukan dari celah dinding, melainkan seolah dari dalam dinding itu sendiri, membawa bisikan-bisikan tak jelas. Lampu minyak berkedip, dan bayangan mereka di dinding bergerak dengan cara yang tidak seharusnya, terlalu panjang, terlalu tipis. Ratna memeluk pinggang Siti di atas kasur tipis. "Kak, malam takut," ucapnya lirih dan tangisnya kembali pecah. Siti memeluk kepala adiknya, tubuhnya sendiri gemetar bukan karena kedinginan. Ia takut,
tetapi rasa takutnya berbeda. Ini adalah rasa takut akan sesuatu yang ada di dalam rumah bersama mereka. Selama ada Siti, tidak ada yang boleh ganggu kamu, katanya. Suaranya lebih berwibawa dari yang seharusnya seorang anak 10 tahun. Kalimat itu adalah janji, sebuah mantra yang ia lantunkan untuk menolak kegelapan yang mulai merayap masuk. Namun di sudut tergelap ruangan, di mana cahaya lampu minyak tak mampu menjangkau, bayangan itu bergerak, seolah tersenyum mendengar sumpah anak kecil yang tak tahu apa yang ia hadapi. Tahun-tahun berlalu, membawa perubahan yang kelam bagi rumah kecil itu. Dinding papan yang dulu terasa hangat kini terasa lembab dan dingin, seolah menyerap duka yang tak pernah sirna. Setiap malam, Siti dibangunkan oleh mimpi yang sama. Ia berdiri di pemakaman, dan dari gundukan tanah di sampingnya, tangan-tangan pucat mencoba meraihnya, sementara bisikan meminta ia menepati janjinya. Siti tumbuh menjadi gadis yang pendiam dan kuat. Namun di matanya yang teduh tersimpan kelelahan yang lebih dalam dari sekadar fisik. Ia bekerja siang dan malam di pasar Senggol, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi dengan perasaan tak nyaman bahwa ia sedang membayar utang kepada sesuatu yang tak terlihat yang mengawasi mereka di kuburan itu. Ratna, di sisi lain, tumbuh menjadi gadis cantik yang ceria. Namun di balik senyumnya, ada sebuah rongga yang semakin lama semakin lebar. Ia melihat Siti bekerja keras, tangannya yang kasar, kulitnya yang kusam karena matahari, dan sebuah perasaan aneh mulai tumbuh. Bukan rasa terima kasih, melainkan sebuah pertanyaan yang beracun, mengapa harus Siti yang menderita? Setiap hari, dalam perjalanan ke sekolah, mereka melewati pohon beringin tua yang akarnya menjulur ke tanah seperti tangan-tangan raksasa. Para tetua desa mengatakan pohon itu berpenghuni. Ratna, yang dulu takut, kini justru merasa tertarik. Ia mulai berhenti sejenak di bawah pohon itu, menatap ke dalam kegelapan di antara dedaunannya, dan berbisikan keinginan-keinginannya. Suatu hari, sebuah perubahan datang. Rizky, pemilik toko emas di pasar Senggol, mulai memperhatikan Siti. Lelaki itu tampan, mapan, dan sorot matanya pada Siti penuh kekaguman yang tulus. Siti, yang selama ini hanya hidup untuk Ratna, mulai menunjukkan sisi lain. Ia tersenyum lebih sering, bahkan tersenyum sendirian saat memasak. Bagi Ratna, perubahan ini adalah serangan. Setiap kali Rizky datang membawa buah tangan sederhana, Ratna memperhatikan semuanya dengan mata yang tajam. Ia melihat cara Rizky menatap Siti, bukan dengan iba, melainkan dengan kekaguman yang dalam. Dan di dalam dada Ratna, benih yang ia tanam di bawah pohon beringin itu mulai berkecambah. Panas, pahit, dan beracun. Kak, kenapa sih kakak mau sama dia? Kan dia cuma pedagang kaya, kata Ratna suatu malam dengan nada yang dibuat-buat polos. Siti yang sedang menjahit baju robeknya tersentak. Rizky itu baik, Rat. Baru aja baik, desis Ratna pelan, namun cukup terdengar. Kakak kan gak punya apa-apa. Siti menatap adiknya, rasa tidak nyaman mulai menyelinap. Namun, ia menepisnya. Ia terlalu lelah untuk berpikir buruk tentang adiknya. Ia tidak tahu bahwa setiap malam, setelah Siti tertidur, Ratna duduk di depan jendela, menatap pohon beringin di kejauhan, dan berdoa bukan kepada Tuhan, melainkan kepada apapun yang tinggal di sana. Tolong, bisiknya ke angin malam, berikan aku yang lebih baik. Aku lebih pantas daripadanya. Dan di antara akar-akar pohon yang menggelap, getah bening menetes perlahan, seolah air mata dari makhluk yang mendengar dan menyetujui permohonan beracun itu. Rasa panas di dada Ratna kini menjadi teman setianya. Panas itu muncul setiap kali ia melihat Siti dan Rizky bersama. Panas itu berdenyut ketika Rizky membawakan makanan untuk Siti, atau ketika Siti tertawa lepas karena lelucon lelaki itu. Ratna mulai menghabiskan waktunya di depan cermin, bukan karena kesombongan, melainkan karena sebuah penilaian yang kejam. Ia membandingkan kulitnya yang lebih cerah dengan kulit Siti yang kusam, rambutnya yang lebih halus dengan rambut Siti yang kering, tubuhnya yang lebih terawat dengan tubuh Siti yang kurus karena kerja keras.
Aku lebih cantik, bisiknya pada bayangannya. Aku lebih muda. Kenapa dia? Pertanyaan itu menjadi obsesi. Ia mulai sengaja berdandan saat Rizky akan datang, memakai baju yang sedikit ketat, memakai minyak wangi sisa dari temannya. Ia berjalan dengan gerakan yang ia harapkan bisa menarik perhatian, tertawa dengan suara yang ia latih agar terdengar paling manis. Namun, usahanya sia-sia. Rizky sopan padanya, bahkan ramah, tapi matanya selalu mencari Siti. Pandangannya pada Ratna hanyalah pandangan seorang kakak ipar, bukan seorang lelaki pada seorang perempuan. Kegagalan ini hanya menyiram benih iri di hatinya dengan racun yang lebih pekat lagi. Suatu sore di toko baju tempatnya bekerja, telinganya menangkap percakapan dua pelanggan. Mereka berbicara dengan suara berbisik, namun kata-kata itu menembus gema bising toko. Katanya di ujung kampung seberang sungai, namanya Ki Baskoro, bisa buat siapa saja tergila-gila, sampai mau ngelakuin apa aja. Beneran, apa-apaan itu? Katanya susuk, ditanam di bagian yang paling dalam. Sekali sentuh, lupa daratan. Ikatan batin yang gak bisa putus. Nama Ki Baskoro dan kata susuk seperti disumpalkan ke telinga Ratna. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena sebuah harapan yang gelap. Ini dia, jawabannya. Jalan pintas yang selalu ia cari di bawah pohon beringin itu. Malamnya, ia tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar yang retak, sementara bayangan Rizky terus berputar di kepalanya. Ia membayangkan kehidupan bersamanya, rumah besar, pakaian bagus, kehormatan. Ia membayangkan wajah Siti penuh penyesalan dan iri. Bukan Siti yang harus dapat itu, desisnya pada gelap. Aku. Beberapa hari kemudian, dengan alasan lembur, Ratna tidak langsung pulang. Langkahnya membawanya ke jalan setapak yang tak pernah ia lalui, menuju ujung kampung yang sepi dan gelap. Rumah itu berdiri di antara pohon-pohon bambu yang rapat, seperti makhluk yang bersembunyi di kegelapan. Tidak ada lampu, hanya cahaya temaram dari sebuah pelita yang menggantung di beranda, yang tampak seperti mata tunggal yang sedang menatapnya. Bau kemenyan bercampur bau tanah basah dan sesuatu yang amis, seperti darah segar, menyambutnya. Napasnya tersengal. Ia tahu, setelah mengetuk pintu ini, tidak akan ada jalan kembali. Tapi bayangan Rizky dan kehidupan yang ia inginkan terasa lebih nyata dan lebih kuat daripada rasa takut yang mencoba merayap di hatinya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu itu 3 kali. Ketukan itu terdengar seperti palu pengadilan yang mengukir nasibnya. Sabtu malam itu, udara di rumah kecil itu terasa kental dan berat, seolah sebelum badai. Siti, yang biasanya hanya gugup, kali ini tampak gelisah tanpa sebab. Ia terus-menerus mengecek cermin retak di dinding, merapikan rambutnya yang sederhana, dan membersihkan meja yang sudah bersih. Ada firasat buruk yang menggelayut di hatinya, sebuah desakan agar ia membatalkan kedatangan Rizky malam ini. Namun, ia tidak tega. Ratna, di ambang pintu kamarnya, memperhatikan semuanya dengan tatapan yang tenang, terlalu tenang. Sejak pulang dari rumah Ki Baskoro, ia merasa ada sesuatu yang lain hidup di dalam dirinya. Sesuatu yang dingin, sabar, dan sangat lapar. Rizky datang membawa senyumnya yang biasa, membawa roti hangat dalam plastik. Ia menyapa Siti dengan hangat, dan sekali lagi, dunia mereka berdua seolah menyempit. Ratna keluar dari kamarnya, memegang perutnya dengan wajah pucat yang sudah ia latih. Kak, sakit, rintihnya dengan suara lemah. Siti langsung cemas. Kenapa, Rat? Dari tadi siang kamu sudah bilang tidak enak badan. Perut Ratna mual, pusing. Mungkin masuk angin. Siti menoleh pada Rizky, wajahnya bingung. Kamu tunggu sebentar ya, aku beli obat di apotek dekat saja. Rizky mengangguk sopan. Tidak apa-apa, pintu pun tertutup. Ratna dan Rizky sendirian. Suasana menjadi canggung, namun di bawah kecanggungan itu, ada arus listrik yang berbahaya. Rizky duduk, sementara Ratna berjalan ke dapur,
mengambil 2 gelas teh yang sudah ia siapkan sejak sore. Ia menambahkan sesuatu ke dalam salah satu gelas, bubuk halus yang diberikan Ki Baskoro. Ia menyodorkan gelas itu pada Rizky. Silakan, masakan minum. Rizky meminumnya tanpa curiga. Beberapa menit kemudian, napasnya berubah. Ia menarik kerah bajunya, wajahnya memerah. Panas, gumamnya, matanya sedikit kabur. Ratna mendekat, sangat dekat. Aroma tubuhnya, sentuhan kulitnya yang sengaja ia lewatkan di lengan Rizky, tiba-tiba terasa begitu kuat. Pikiran Rizky yang biasanya jernih seperti tertutup kabut tebal. Di dalam diri Ratna, rasa panas dari susuknya berdenyut, lebih keras, lebih hidup. Seolah sesuatu sedang bangun dan menuntut haknya. Kamu? Suara Rizky terdengar berat dan serak. Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata yang berbeda. Mata yang memancarkan pesona yang bukan miliknya. Sebuah undangan yang tidak bisa ditolak. Apa yang terjadi selanjutnya berjalan seperti mimpi buruk yang bergerak lambat. Rizky tidak sepenuhnya sadar. Logikanya tenggelam oleh dorongan primitif yang tak bisa ia pahami. Dan ketika ikatan itu terjadi, saat pertama kali Rizky menyentuhnya, Ratna merasakan sensasi seperti pintu besar yang akhirnya terbuka. Ada sesuatu yang masuk, mengunci, dan mengikat. Ia tahu saat itu juga susuknya bekerja dengan sempurna. Pintu depan terbuka dengan keras. Siti pulang. Suara itu seperti petir yang menyambar kabut di kepala Rizky. Ia tersadar separuhnya, cukup untuk melihat kenyataan di hadapan matanya. Wajahnya pucat, ia terduduk. Siti berdiri membeku, obat di tangannya jatuh ke lantai. Matanya melihat 2 orang yang paling ia percaya dalam keadaan yang tak pernah ia bayangkan. Dadanya seperti diremas. Kalian, suaranya pecah. Ratna bergerak cepat, menarik kain menutupi tubuhnya, lalu menangis keras, tangis yang dibuat-buat namun terdengar nyata. Kak, aku tidak tahu. Dia tiba-tiba, namun Siti tidak lagi mendengar. Ia hanya menatap Rizky, menunggu penolakan. Namun yang ia lihat hanyalah tatapan kebutuhan, tatapan seorang lelaki yang takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia temukan. Hati Siti runtuh saat itu juga, hancur oleh sebuah kutukan yang ia tidak mengerti. Sejak malam itu, rumah itu tidak lagi memiliki rumah. Ia berubah menjadi kandang ketakutan. Pernikahan Rizky dan Ratna dilakukan dengan tergesa-gesa, seolah Rizky takut sesuatu akan merebut Ratna darinya jika ia menunggu lebih lama. Di hari pernikahan itu, Siti berdiri di antara keramaian, tersenyum untuk semua orang, namun di dalam, ia mati. Ia melihat Rizky tak pernah melepaskan tangan Ratna, bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan kepemilikan yang mengerikan. Dan ia melihat Ratna, di balik gaun pengantin dan riasan wajah, ada ketakutan yang ia coba sembunyikan. Siti tahu, adiknya tidak menang, ia hanya menukar satu penjara dengan penjara lain yang lebih mewah. Hari-hari pertama di rumah besar Rizky terasa seperti surga bagi Ratna. Ia mendapatkan semua yang ia inginkan, pakaian bagus, makanan enak, dan perhatian penuh dari seorang lelaki tampan. Rizky tak pernah jauh darinya. Kemanapun Ratna pergi, lelaki itu mengikuti. Awalnya, ini terasa seperti cinta yang ideal. Namun, manis itu cepat berubah menjadi asam. Suatu pagi, Ratna ingin pergi ke warung di depan rumah. Aku ikut, kata Rizky dengan cepat. Di depan saja, Mas. Aku ikut, ulangnya. Kali ini dengan nada yang tidak memberi pilihan. Ratna mulai sadar, ini bukan cemburu. Ini adalah jerat. Jika ada tetangga yang menyapa dan Ratna tersenyum, rahang Rizky akan mengeras. Di rumah, pertanyaan-pertanyaan kecil berubah menjadi pemeriksaan. Tadi bicara apa? Kenapa lama? Kenapa kamu tersenyum padanya? Ratna mulai kehabisan jawaban. Malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan. Rizky sering terbangun tiba-tiba dengan napas yang memburu, keringat dingin membasahi bajunya. Ia memanggil nama Ratna berulang-ulang, bukan dengan suara lembut, melainkan dengan suara yang dicekik oleh ketakutan. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku.
Tangannya akan meraih, mencengkeram lengan Ratna terlalu keras hingga meninggalkan bekas. Jika Ratna mencoba menjauh, amarahnya meledak tanpa peringatan. Gelas bisa dilempar, pintu dibanting, dan suatu malam, sebuah tamparan mendarat keras di pipi Ratna. Setelah itu, Rizky akan menangis, meminta maaf, berjanji tidak akan mengulanginya. Namun Ratna mulai tahu, ini bukan Rizky sepenuhnya. Ada sesuatu yang menempel padanya, sesuatu yang bangkit saat malam tiba. Keanehan juga terjadi pada tubuh Rizky. Ia sering memegangi perut bagian bawahnya, mengeluh sakit seperti ditusuk dari dalam. Dokter tidak menemukan apa-apa, namun rasa sakit itu kembali setiap kali ia berada di dekat Ratna, terutama saat malam Jumat Kliwon. Pada malam-malam itu, perubahannya mengerikan. Matanya memerah, napasnya berat, dan dari tubuhnya keluar bau amis yang membuat Ratna mual. Ia berbicara dengan suara yang bukan suaranya, "Kamu milikku." Kalimat itu diulang, rendah dan dalam, seperti datang dari jurang kegelapan. Ratna ingin lari, tetapi kemana? Di setiap malam yang mencekam itu, di bagian paling rahasia dari tubuhnya, susuk itu berdenyut panas, seolah menikmati penderitaan yang ia alami. Ia mulai membenci dirinya sendiri, dan membenci Siti yang telah memperkenalkannya pada lelaki yang kini menjadi penyiksanya. Ketakutan yang dibiarkan terlalu lama akan berubah menjadi keputusasaan. Bagi Ratna, keduanya kini telah menjadi satu. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh gemetar, bekas cengkeraman di lengannya belum hilang ketika Rizky sudah kembali bersikap lembut, meminta maaf dengan mata basah. Siklus itu terulang, dan setiap kali, hati Ratna semakin retak. Ia tidak lagi tinggal di rumah, melainkan di dalam sangkar emas yang dijaga oleh binatang yang kadang-kadang menyamar sebagai suaminya. Ia tahu ia harus kabur. Suatu pagi, setelah Rizky pergi ke toko, Ratna berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, ada lebam samar di pipinya, bibirnya pecah. Perempuan yang menatapnya bukan lagi gadis yang dulu merasa menang. Ia adalah korban. Dengan tekad yang terakhir, ia meraih tas kecil dan mulai melipat beberapa pakaian. Ia akan pulang kepada Siti, satu-satunya tempat yang mungkin masih mau menerimanya, meskipun ia telah mengkhianatinya. "Maafkan aku, Kak," bisiknya, air mata jatuh membasahi baju yang ia lipat. Hujan mulai turun saat sore hari, bukan hujan biasa, melainkan hujan yang tebal dan gelap. Ratna sudah siap di ambang pintu, jantungnya berdebar kencang. Ia hanya perlu menunggu Rizky sedikit lebih lama di tokonya. Namun, takdirnya sepertinya sudah ditulis. Brak, pintu depan terbuka dengan keras. Suara itu membuat darah Ratna seperti membeku. Rizky berdiri di sana, matanya merah, wajahnya tegang. Tatapannya langsung jatuh pada tas di atas kasur. "Kamu mau pergi?" Suaranya pelan, terlalu pelan. Itu lebih menakutkan daripada teriakan. Ratna mencoba berbicara. Aku cuma mau." Sebelum ia selesai, amarah Rizky meledak. "Kamu mau tinggalkan aku?" Ia menerjang. Tas itu terlempar, pakaian berserakan. Ratna berusaha lari ke arah pintu, namun pergelangan tangannya tertangkap dengan kuat. Rizky menyeretnya kembali ke dalam kamar, pintu dibanting dan terkunci. Di luar, hujan semakin deras, namun jeritan Ratna mampu menembus gemuruhnya. Beberapa tetangga mendengar. Mereka saling berpandangan dari balik jendela, tak ada yang berani campur. Mereka tahu amarah malam ini berbeda, amarah yang bisa membunuh. Di dalam kamar, Rizky seperti kehilangan dirinya. Matanya melotot, urat di lehernya menegang. Dari mulutnya keluar suara yang bukan lagi miliknya, penuh kebencian yang purba. "Aku tidak akan biarkan kamu pergi." Ratna menangis, memohon, namun tidak ada yang masuk ke dalam kepala lelaki itu. Yang ada hanya dorongan untuk memiliki, untuk menahan. Di sela-sela pandangannya yang kabur, Ratna merasa melihat bayangan perempuan berdiri di sudut ruangan, tersenyum. Bayangan itu sangat mirip dengannya, namun lebih tua, lebih haus.
Rasa panas di tubuh Ratna kembali muncul, berdenyut liar, seolah merayakan kehancuran yang sekejap lagi akan terjadi. Jeritan terakhirnya tenggelam oleh suara petir yang menggelegar. Setelah itu, sunyi. Pagi datang dengan lambat, meninggalkan sisa dingin yang mengerikan. Beberapa tetangga yang tidak tahan dengan kecurigaan akhirnya memberanikan diri mendekat. Pintu depan tak terkunci. Mereka masuk dengan hati-hati, dan pemandangan di dalam kamar membuat salah satu dari mereka muntah. Ratna terbaring tak bergerak di lantai, lehernya patah pada sudut yang tidak wajar. Matanya yang dulu penuh iri kini terbuka kosong, menatap langit-langit dengan ekspresi kaget abadi. Di sudut kamar, Rizky duduk memeluk lutut, rambutnya acak-acakan, ia tertawa dan menangis secara bersamaan. Aku cuma tidak mau dia pergi, gumamnya berulang-ulang. Aku tidak bisa. Berita kematian Ratna menyebar cepat. Mobil ambulans membawa jenazahnya kembali ke desa menjelang sore. Langit kelabu, udara terasa berat. Siti berdiri paling depan, kakinya lemas, namun ia memaksakan diri tetap tegak. Saat kain penutup dibuka, ia tidak bisa menahan tangisnya. Wajah Ratna pucat dan terlalu tenang. Siti menyentuh kening adiknya yang dingin. Maafkan aku, Kak, gak bisa jaga kamu. Pemakaman dilakukan sebelum maghrib. Di antara isak tangis, tanah mulai ditimbunkan ke liang lahat. Awalnya tidak ada yang aneh, hingga tiba-tiba, bruk, tanah di atas kuburan itu ambles. Orang-orang terkejut. Seorang pria mengira tanahnya labil, mereka membenahi dan menutupnya kembali. Namun, beberapa menit kemudian, ambles lagi, lebih dalam. Kali ini, kain kafan putih Ratna terlihat menyembul. Beberapa orang mundur dengan napas tercekat. Mereka mencoba lagi dengan lebih banyak orang dan tanah, namun hasilnya tetap sama. Seperti ada sesuatu di bawah sana yang mendorong, yang menolak. Angin mendadak berputar kencang, dan dari liang kuburan itu muncul bau amis yang tajam, bukan bau kematian biasa. Bau itu menusuk hidung, membuat tengkuk orang-orang berdiri. Siti hampir pingsan. Seorang sesepuh desa yang sejak tadi diam, maju dengan wajah pucat pasi. Ia menatap lubang itu lama sekali. Ada yang masih melekat, katanya dengan suara bergetar. Susuknya belum pergi. Kata itu menyebar seperti api. Beberapa orang langsung teringat gosip tentang perubahan Rizky, tentang rumah tangga yang tak wajar. Hanya Siti yang tahu kebenaran yang lebih pahit. Ia menangis semakin keras, mengetahui adiknya pernah berjalan ke arah gelap, dan kini gelap itu menolaknya bahkan setelah mati. Matahari hampir tenggelam, tak ada yang sanggup melanjutkan. Akhirnya, diambil keputusan yang paling mengerikan. Mereka membawa kembali tubuh Ratna menuju sungai Itik di luar desa. Airnya dalam, arusnya tenang, namun selalu menyimpan kisah yang tak pernah kembali. Ketika kain kafan menyentuh permukaan air, terdengar suara desisan panjang seperti besi panas dicelupkan. Air sungai mendidih sesaat, bergelembung liar, membuat semua orang mundur ketakutan. Lalu, tenang. Tubuh Ratna hilang ditelan arus yang tak pernah tenang. Malam itu, desa itu berubah. Sunyinya terasa lebih berat, lebih penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. Hari berganti, namun cerita tentang Ratna tidak ikut pergi. Beberapa orang yang pulang larut mulai bersumpah telah melihat sosok perempuan berdiri di tepi sungai Itik setiap malam Jumat Kliwon. Sosok itu basah, rambut panjangnya menutupi wajah, dan dari bagian bawah perutnya memancar kilau keemasan redup, seperti bara yang menolak padam. Ia diam di sana, menunggu. Siti tidak pernah lagi berani melewati sungai itu, bahkan di siang hari. Ia lebih suka menyimpan kenangan Ratna dalam doanya, bukan dalam bayangan mengerikan yang menghantui tepian sungai. Namun, setiap kali angin malam menyentuh kulitnya, ia merasa seperti mendengar tangis yang sangat ia kenal. Tangisan adik kecil yang dulu memanggil namanya sebelum tidur, tangisan yang kini terjebak di antara dunia dan arus sungai. Sementara itu, jauh dari desa, kabar lain datang dengan dingin. Di dalam sel penjara yang lembab, Rizky ditemukan tak bernyawa.
Ia gantung diri dengan selembar kain. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan. Yang ada justru senyum tipis yang aneh, sebuah senyum kelegaan. Seperti seseorang yang akhirnya bertemu kembali dengan sesuatu yang selama ini memanggilnya dalam gelap. Para penjaga mengatakan ia tidak menunjukkan tanda-tanda stres atau penyesalan. Ia bahkan tersenyum pada malam terakhirnya. Bagi mereka, itu adalah misteri. Bagi Siti yang mendengarnya, itu adalah akhir yang sudah ditakdirkan. Orang-orang boleh mengubur cerita. Mereka boleh membuang tubuh, melupakan nama, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, perjanjian yang lahir dari nafsu, darah, dan kebodohan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk. Susuk yang menolak dikuburkan tanah itu kini menemukan rumah baru di dasar sungai yang dingin dan gelap. Ia tidak lagi menempel pada satu tubuh, melainkan menyebar di dalam air, menunggu. Menunggu seorang gadis lain yang putus asa, menunggu seorang lelaki lain yang lemah, menunggu keinginan lain yang beracun untuk tumbuh di tepian sungai itu. Siti terus menjalani hidupnya, kembali bekerja di pasar Senggol, kembali hidup sendirian di rumah yang kini terasa lebih hampa dari sebelumnya. Namun, ia tidak lagi takut pada hantu atau kutukan. Ia takut pada sesuatu yang lebih nyata, pada benih-benih kecil iri, dengki, dan keputusasaan yang bisa tumbuh di hati siapa saja, termasuk di dalam hatinya yang ia kira sudah bersih. Ia tahu bahwa monster sesungguhnya bukanlah sosok yang berdiri di tepi sungai, melainkan kegelapan yang ada di dalam diri manusia, yang siap memanggil monster itu kapan saja. Dan di desa itu, di tepi sungai yang arusnya tak pernah benar-benar tenang, perjanjian lama itu terus berdenyut, menunggu korban berikutnya, selamanya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak tragedi Ratna, namun Kampung Lebak tidak pernah sepenuhnya pulih. Luka itu menjadi bekas luka yang gatal setiap kali hujan turun deras atau ketika malam Jumat Kliwon tiba. Kisah itu menjadi dongeng menakutkan yang ibu-ibu ceritakan untuk menakuti anak-anak yang nakal, sebuah peringatan akan bahaya iri hati dan ilmu yang sesat. Siti, kini seorang wanita paruh baya dengan wajah yang lelah namun teduh, tetap tinggal di rumah kecil itu. Ia tidak pernah menikah. Tidak pernah memiliki keinginan lagi selain menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia bekerja keras di pasar Senggol, wajahnya dikenal sebagai wanita yang baik hati namun pendiam, yang jarang tersenyum tulus. Setiap malam, sebelum tidur, Siti masih berdoa. Bukan hanya untuk kedua orang tuanya, tetapi juga untuk Ratna. Ia memohon agar adiknya mendapatkan ketenangan, dimanapun ia berada. Namun, doanya seringkali terasa sia-sia, terbawa oleh desiran angin malam yang seolah membawa bisikan dari arah sungai Itik. Terkadang, di tengah kesunyian, ia merasa seperti mendengar suara Ratna memanggil namanya, bukan dengan suara marah atau dendam, melainkan dengan suara anak kecil yang ketakutan dan sesat di kegelapan. "Kak Siti, tolong!" Bisikan itu akan membuat Siti terbangun dengan jantung berdebar, menatap ke arah jendela yang gelap gulita. Legenda tentang hantu di Sungai Itik semakin kuat. Banyak pemuda yang berani mencoba, tidak ada yang berani lagi mendekati tepian sungai setelah maghrib, terutama pada malam Jumat. Mereka yang melintasi jembatan kecil di dekatnya mengaku merasa dingin yang aneh dan melihat kilatan cahaya keemasan di balik pohon-pohon yang rimbun. Seorang nelayan pernah mengaku jaringnya tersangkut pada sesuatu yang berat dan dingin di dasar sungai, dan ketika ia menariknya, ia hanya menemukan seutas rambut panjang yang hitam legam yang tiba-tiba terlepas dari jaringnya dan menghilang kembali ke dalam air yang keruh. Kejadian itu membuatnya sakit demam selama seminggu dan mengaku bermimpi didatangi oleh seorang gadis menangis dengan mata yang kosong. Siti tahu bahwa dendam Ratna, atau entitas apapun yang lahir dari susuk itu, tidak akan pernah berhenti. Ia bukan lagi Ratna yang ia kenal. Ia adalah manifestasi dari keserakahan dan penyesalan yang terjebak. Ia menunggu, bukan untuk balas dendam pada Siti, melainkan menunggu giliran. Menunggu ada orang lain yang hatinya terluka, yang putus asanya, yang bersedia membuat perjanjian yang sama dengan arus sungai. Suatu hari,
Seorang gadis muda dari desa tetangga datang ke kampung Lebak. Hatinya hancur karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Gadis itu duduk di tepi sungai Itik, menangis. Dari kejauhan, Siti yang sedang pulang dari pasar melihatnya. Jantungnya berhenti sejenak. Ia melihat kilatan keemasan yang samar di permukaan air dekat tempat gadis itu duduk. Siti berlari, menarik gadis itu menjauh dari sungai dengan paksa. "Jangan pernah mendekati tempat ini dengan hati yang sakit," seru Siti dengan napas tersengal. Gadis itu hanya menatapnya bingung. Sementara di belakang mereka, air sungai yang tenang tiba-tiba beriak, seolah kecewa karena mangsanya lolos. Siti tahu, tugasnya belum selesai. Ia tidak hanya harus menjaga dirinya, tetapi juga harus menjaga siapapun dari sisa dendam yang kini tinggal di dasar sungai. Dendam yang lahir dari satu kesalahan, sebuah dendam, dan berakhir pada tragedi yang mengerikan. Terima kasih kepada Anda sekalian yang telah setia menyimak kisah Satu Kesalahan, Sebuah Dendam, Akhir yang Mengerikan, ini di channel Shyflash Mystery serta bagi para pembaca di shyflash.com. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga hati dari iri dan dengki. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan cerita ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode Kisah Misteri berikutnya dengan cerita yang lebih mencekam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.